Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Guru yang mengajar Al-Islam dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya Laudia Emiliani sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai mahasiswa mampu memahami sholat. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri atas 3 orang. Yang pertama, Ahmad Faisal Firdaus. Yang kedua, Bagas Alif Maula Albab. Dan saya sendiri, Laudia Emiliani Subhaningrum. Pembahasan hakikat sholat. Yang kedua, mengapa Allah mewajibkan sholat. Yang ketiga, tujuan dan fungsi sholat. Yang keempat, hikmah sholat. Yang kelima, makna spiritual sholat. Yang keenam, yang ketujuh, ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Yang ketujuh, praktek sholat. Yang pertama yang akan disampaikan kepada Ahmad Faisal. Kepada Ahmad Faisal dipersilakan. Yang pertama, hakikat sholat. Tidak dapat diragukan bahwa sholat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang yang mencintainya dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang-orang yang mengesahkan Allah. Puncak keadaan orang-orang yang jujur dan parameter keadaan orang-orang yang meniti jalan menuju kepada Allah. Salat merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk bisa melaksanakannya dan memperkenalkannya sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka supaya dengan salat tersebut mereka memperoleh kemuliaan darinya dan keberuntungan karena dekat dengannya. Allah tidak membutuhkan mereka dalam pelaksanaan sholat, namun justru hakikatnya sholat tersebut merupakan anugerah dan karunia Allah untuk mereka. Yang kedua, mengapa Allah mewajibkan sholat? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang Maha tahu akan segala apa yang ada di bumi, sehingga setiap apapun yang diperintah dan dilarang oleh benar-benar menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada setiap makhluk di muka bumi. Apa sebenarnya yang terkandung dalam sholat sehingga Allah Subhanahu wa taala begitu memerintahkannya, bahkan mengancam orang-orang yang lalai dengan ancaman yang keras, apalagi orang yang meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat sebagai pembeda antara yang mukmin dan yang kafir. Selain itu, sholat juga ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Terima kasih. Yang selanjutnya Mas Bagas, dipersilahkan. Tujuan dan fungsi sholat. Dan sholat. Yang pertama, melaksanakan kewajiban kepada sang khalid sebagai orang muslim yang baik. Yang kedua, sebagai tanda kepatuhan umat muslim kepada sang khalid. Dan yang ketiga, sebagai pembeda antara muslim dan non-muslim. Fungsi sholat yang pertama, mengingatkan kita kepada Allah. Yang kedua, menghidupkan rasa takut kepada Allah. Tiga, menyuburkan pokok-pokok dan asas-asas tauhid. 4, tali penghubung yang menghubungkan hamba dengan Allah Khalidnya. Dan yang kelima, mendidik
dan melatih kita menjadi orang yang tenang. Hikmah sholat. Bagian hikmah disyariatkan salat adalah bahwa sholat itu dapat membersihkan jiwa, dapat menyucikannya, dan menjadikan seorang hamba layak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan berada dekat dengannya di surga. Bahkan sholat juga dapat mencegah pelakunya dari perbuatan dan mungkar. Di samping itu, sholat juga membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk, khususnya cara-cara hidup yang materialis yang menjadikan urusan duniawi lebih penting dari segala-galanya, termasuk ibadah kepada Allah. Sholat juga membina rasa persatuan dan persaudaraan antara sesama umat Islam. Hal ini dapat kita lihat antara lain apabila seseorang sholat tidak dalam keadaan yang khusus, pasti selalu menghadap kiblat, yaitu Ka'bah, di Masjidil Haram. Umat Islam di seluruh dunia mempunyai satu pusat konsentrasi dalam beribadah dan menyembah kepada Khalidnya, yaitu Ka'bah. Hal ini akan membawa dampak secara psikologis, yaitu persatuan dan kebersamaan umat. Makna spiritual sholat. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Demikian sabda Rasulullah SAW. Langkah agung makna sabda tersebut bagi para pecinta. Dalam setiap sholatnya, seorang pecinta akan bercengkraman dengan zat yang dicintainya. Sahabatnya selalu menantikan tibanya waktu pelaksanaan sholat. Ibadah sholat juga merupakan sarana komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh dibilang sebagai sarana terbaik. Karena itulah dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa sholat merupakan tonggak agama. Baik, terima kasih Mas Bagas Alif Maula Albab. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menyampaikan. Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Sudah menjadi suatu kewajiban untuk mengingatkan mereka tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Bentuk-bentuk ancaman tersebut diantaranya adalah azab neraka, sagar, kecelakaan bagi orang-orang yang enggan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku, dan kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Quran Surat Al-Musalat 48-49. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan sholat akan merasakan sempitnya alam kubur, dan kuburnya itu bagaikan satu jurang dari jurang-jurang neraka. Orang yang meninggalkan sholat setelah dikuburkan, dia akan didatangi oleh seorang laki-laki yang bermuka jelek, berpakaian jelek, berbau busuk. Praktek sholat. Niat sholat wajib. Yang pertama, niat sholat subuh, niat sholat duhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, niat sholat isya. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, doa iftitah. Yang keempat, membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Yang kelima, rukuk dan i'tidal. Yang keenam, sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh, syahadu awal dan akhir. Praktek sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat muslim. Berikut adalah tuntunan sholat lengkap dari niat hingga tahiyat yang perlu diketahui setiap muslim. Sholat terdiri dari sholat fardu atau wajib dan sunnah. Menunaikan ibadah sholat harus dilakukan dengan khusyuk agar mendapatkan amalan dan pahala oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu perlu adanya tuntutan sholat lengkap agar ibadah tersebut menjadi sah. Waktu menjalankan sholat fardu adalah antara lain waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya.
Sholat boleh dilakukan sendiri di rumah, namun dianjurkan untuk melakukan secara berjamaah. Sebelum melakukan sholat, diwajibkan untuk mengambil wudhu agar tubuh menjadi suci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang kurang berkenan.